Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Jamaah Kampung Takwa Asdan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali, masih di pembahasan surat An-Nur. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ada orang-orang munafik ya, yang tidak mempunyai adab terhadap Allah dan Rasulnya. Ada juga orang-orang mukmin, orang-orang yang mempunyai adab kepada Allah dan Rasulnya. Sungguhnya orang-orang mukmin ini adalah orang-orang yang ketika dipanggil ya oleh Allah dan Rasulnya untuk berhukum atau mengambil aturan ya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka pasti akan mendapatkan dua hal, yaitu keuntungan dan kemenangan. Itu yang kita sampaikan kemarin ya. Tidak cuma pada aturan, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu ada 3 syarat ya. Syarat pertama adalah syarat taat, yang kedua takut, yang ketiga takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia bisa mendapatkan kemenangan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-53 ya. Selamat datang Kang Usup dari Sukajaya ya, salah satu daerah bencana ya. Ayat ke-53 surat An-Nur, surat ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in amartahum la yakhrujun. Qul la tuqsimu ta'atum ma'rufah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini kembali lagi. Selamat datang Kang Ahmad Khairul Anwar, Kang Anwar. Kapan main lagi nih ke Bogor ya? Mereka bersumpah ya, dengan nama Allah, dengan sebenar-benarnya sumpah ya, bahwa kalau mereka diperintahkan untuk berperang ya, berjuang di jalan Allah, pasti mereka akan pergi ya. Katakanlah, janganlah kamu bersumpah, ketaatan sudah diketahui ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini kembali lagi kepada kisah kaum munafik, kaum orang-orang tukang bohong ya. Makanya dari awal, dari kecil kita diajarkan untuk tidak berbohong. Mana dusta adalah bagian dari kemunafikan. Jadi setelah pembicaraan tentang kaum mukminin tadi, lalu kembali lagi kepada kisah kaum munafik. Nah, kaum munafik ini dia ternyata suka memain-mainkan lidah, termasuk berkata bohong dan bersumpah dengan sebenar-benarnya sumpah. I swear deh, saya sumpah deh, kalau misalnya engkau memerintahkan kami ya Muhammad, kami akan pergi gitu. Ya, sesuai perintah kamu. Termasuk pergi berjuang, berperang di jalan Allah, kami akan pergi. Sebenar-benarnya sumpah. Jahda aimanihi. Bilang demi Allah gitu.
Itu ada orang-orang yang bersumpah, demi Allah saya akan amanah, ternyata cuma manis di bibir. Nah, ini penyakit. Kadang-kadang penyakit ini menimpa juga kaum mukminin. Ya. Menimpa orang Islam, menimpa orang yang mungkin imannya lemah. Apa yang dia bilang? Demi Allah saya maulah berbuat baik, macam-macam. Demi Allah, demi agama kami, demi negeri kami akan membuat bangsa ini, contoh lah, itu contoh aja ya. Wa aqsamu billahi jahda aimani, mereka bersumpah atas nama Allah. Memang sumpah atas nama Allah disuruh oleh Nabi. Kalau Anda bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Auliyasmut, atau diam. Disuruh oleh Nabi. Tapi ini sumpah yang palsu. Keluar dari bibir saja, tidak dalam hati. Lain amartahum la yakhrujun. Kalau engkau memerintahkan kepada kami untuk keluar, maksudnya berjuang di jalan Allah, tak berperang atau berbuat dengan cara ridho Allah, pasti kami akan melakukan. Masya Allah, ini bersumpah dengan nama Allah. Kemudian diejek, dicemooh oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih cemoohan. Qul la tuqsimu, katakan, kata Allah kepada Nabi, la tuqsimu, janganlah ente bersumpah. Kita ini udah tahu kartu ente, kira-kira begitulah. Kita udah tahu isi hati ente, nggak usah bersumpah. La tuqsimu ta'atan ma'rufah, taat yang sudah diketahui. Ente taatnya itu udah ketahui. Sama orang yang suka bohong, kemudian bersama, saya sumpah deh nggak bohong ya. Selamat datang Kang Sulhi dari Jakarta, ini jauh-jauh. Ini pengalaman mungkin Kang Sulhi bisa bisa share lah sama kita bagaimana beratnya di parlemen, beratnya di perpolitikan lah ya. Karena banyak orang-orang juga yang sumpah gitu. Saya sumpah deh, saya akan pakai dana ini untuk kemaslahatan umat, untuk masyarakat. Sumpah demi Allah. Tahu banyak orang-orang yang bersumpah demi Allah, demi Tuhan dia, sampai Al-Quran ditaruh di atasnya, saya bersumpah gini, tapi dia manis saja di bibir. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita doakan pemimpin-pemimpin kita enggak kayak gitu ya. Kalaupun kayak gitu, Allah ganti dengan pemimpin yang soleh, yang lebih baik ya. Ta'atum ma'rufah, taatnya ente itu sudah diketahui, udah tahu orang-orang mengenai ente itu ngomong itu kayak apa. Makanya kata Allah, diperintahkan kepada Nabi untuk nggak usah bersumpah dia. Kita udah tahu gitu. Orang-orang munafik. Makanya Nabi SAW itu punya daftar. Daftar apa? Daftar nama orang-orang munafik. Dan itu disampaikan ke Huzaifah. Huzaifah itu kalau bahasa kita Pak bin. Selamat datang Pak Ustadz, Mabrur. Tuh kita jadi gak enak nih. Mudah-mudahan minta koreksinya, dari jauh-jauh dari Kalimantan. Jadi Huzaifah itu bin lah, Badan Intelijen Negara. Jadi surat tentang nama-nama orang munafik ini ada di Huzaifah. Orang-orang yang biasa bersumpah palsu, biasa bohong, biasa dusta ya. Biasa menyebarkan, termasuk hadisul ifki yang kemarin kita sampaikan ya. Di awal-awal itu kita harus sampaikan tuh bagaimana beratnya Nabi dituduh istrinya selingkuh dengan Sofwan.
Nah, ini ada daftar nama orang-orang munafik. Nah, orang yang beriman seperti Umar, ya. Mohon doanya Pak Ustadz. Orang-orang yang beriman ini penasaran ngobrol sama Huzaifah, tolong. Kenapa? Saya pengen tahu. Pengen tahu apa? Itu daftar di Excel kamu kira-kira sekali. Coba kirim dong ke WA saya, ini kira-kira aja sekarang lah. Atau tolong kasih tahu apakah saya pengen lihat daftar itu. Nggak boleh, kata Huzaifah, itu nggak boleh. Daftar orang munafik. Tolong deh, apakah nama saya ada di situ? Gitu. Kata Umar nih. Umar bin Khattab saja sampai menanyakan apakah saya punya daftar, termasuk daftar orang-orang munafik. Saking takutnya dia disebut orang munafik. Nah, kita kan sabodo teuing. Mau munafik mau enggak ada urusan. Umar itu orang-orang yang sensitivitas keimanannya ada. Sampai nanya kepada Huzaifah. Masya Allah. Kembali lagi ya. Ta'atum ma'rufah. Ketaatan yang udah diketahui. Ente taatnya itu udah kita tahu gitu. Jadi nggak usah bersumpah. Ya, Masya Allah. Ta'atum ma'rufah. Lanjut ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui secara detail apa yang kalian perbuat. Nah, ini ejekan juga ini. Udah nggak usah begitu. Allah tuh tahu sekecil apapun yang ada di hati kita, Allah tahu. Ente jangan bersumpah lah demi Allah palsu. Kita udah tahu ente itu tukang bokis, tukang bohong. Alhamdulillah. Jadi Allah tuh mengetahui ini. Ada manusia yang punya hatinya berbulu ya, serigala berbulu domba ya, musang berbulu ayam. Dengar suara ayam lah. Ada burung juga. Pagi-pagi begini di sini. Suasananya memang masih banyak. Nah, jadi ini ejekan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang munafik yang biasa bersumpah. Dia bilang apa? Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Allah itu Maha mengetahui secara detail apa yang engkau lakukan. Ya. Masya Allah. Jadi ini adalah cerita tentang siapa? Orang munafik yang tukang bohong. Teman-teman silakan buka Jamaah Kampung Asten rahimakumullah, dan teman-teman yang melihat dan mendengarkan siaran ini dimanapun anda berada, silakan buka di ayat yang ke-54 surat An-Nur. Kalau tadi kan 53 ya, sekarang 54. 53 itu cerita tentang sumpahnya tukang bohong ya. Lanjut di ayat 54. Teman-teman mangga buka. Itu ayam udah pengen dikasih makan. Ayat 54. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Jika kamu berpaling, nggak mau, sesungguhnya apa yang dibebankan kepada dia, ya, itu urusan Nabi. Dan apa yang dibebankan kepada kamu, urusan kamu. Mahumiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau engkau mematuhi dia, mematuhi Rasul, tahtadu, engkau akan diberi petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Dan tidaklah pada Rasul kecuali hanya penyampai amanat yang nyata. Nah, ini perintah, termasuk anjuran kepada orang-orang yang imannya setengah-setengah tadi. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Maka kata Nabi, kata Allah, katakanlah kepada Rasul, kepada mereka ya Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul.
Kalau di ayat lain ditambah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? The real taat. Kepatuhan yang benar. Fa in tawallau fa innama 'alaihi ma hummila. Kalau kamu berpaling, ya udah, nggak ada urusan. Nabi itu sudah diberi beban. Ya. Udah ada tanggung jawab urusan dia itu. Dan nggak mengurangi. Kalau ente taat, nggak menambah atau mengurangi kekuasaan Allah, nggak ada. Karena ahsantum in ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, itu buat kamu sendiri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tiada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau kita taat pada Allah dan Rasulnya, itu buat kita juga. Ya, nggak ada urusan apakah Allah nambah kekuasaannya kalau kita taat, kalau kita menjadi muslim, kalau kita menjadi mukmin, nggak ada itu. Ini adalah urusan kita. Makanya di sini disebutkan, ya, fa in tawallau fa innama 'alaihi ma hummila. Kalau kalian ente berpaling sabodotai, nggak mau tahu gitu, nggak taat pada Allah dan Rasulnya, itu udah ada urusannya. Kalau Nabi urusannya ada bebannya gitu. Wa alaikum ma hummiltum, dan bagi kamu apa yang dibebankan kepada kamu. Ya. Karena kita semua nanti kan sendiri-sendiri. Kita minta syafaat pada Rasulullah SAW. Ketika kita bertemu Allah nanti, kita sendiri-sendiri. Nggak bisa kita manggil bapak kita gitu, Pak ini tolongin saya, nggak bisa. Anak kita, anak buah kita yang banyak, harta kita yang berlimpah, nggak bisa. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada saat itu keluarlah semua, nggak ada yang berhubungan saudaranya, wa ummihi wa abi, bapaknya, ibu, wa sohibatihi, teman-temannya dia yang biasa dia ngumpul bareng-bareng, nggak ada, wa banihi, dan anak-anak buah, anak sendiri, anak buah, anak murid, ya, orang-orang di bawah dia nggak ada, semua sendiri-sendiri. Ya. Jadi ketika kita taat pada Allah dan Rasulnya, sebenarnya untuk kita gitu, bukan untuk siapa-siapa. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika ente berbuat baik, ya buat diri kita sendiri, buat ente sendiri itu. Ya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau engkau mematuhi dia, mematuhi Rasulullah SAW, tahtadu, pasti dapat hidayah, petunjuk. Ya. Makanya mencari hidayah caranya adalah mematuhi, salah satunya ini, mematuhi perintah Allah dan Rasul. Ya. Allah menyuruh kita misalnya, contoh, menyusui anak, patuhilah menyusui anak. Gitu. Bukan laki-laki yang menyusui ya, tapi perempuan. Patuhi menyusui. Saya kan kerja gini, ya bismillah, minta sama Allah supaya diberi rezeki. Ini anak selama 2 tahun ya, itu haknya dia untuk diberikan susu. Allah menyuruh apa? Allah menyuruh kita untuk menyebarkan salam, sampaikan, menebarkan tabasumuka fi wajhi akhika sodako, senyum kepada wajah atau berseri-seri wajah kita di hadapan saudara kita adalah sodako. Tebarkan ya, perintah dari Allah. Allah Rasulnya menyuruh kita apa? Menyuruh kita makan makanan yang halal, halalan thayyiban. Cari yang halal, cari yang thayyib gitu. Ya. Cari yang halal dan saya ini orang-orang juga udah pada makan yang kayak, nggak bisa begitu. Kita harus tahu apa zatnya dan apa caranya. Zatnya dan caranya. Zatnya halal gak? Caranya halal gak? Cuma 2 tuh. Gitu. Itu kan urusan pemerintah. Nggak bisa begitu. Kita harus tahu. Ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, mungkin ada lembaga halal lain ya sekarang. Dicek gitu. Makanya ajarkan sama anak kita itu melihat logo halal. Ada halalnya gak itu di kue itu? Coba lihat. Oh ada ya. Nah, boleh. Tapi ditambah juga di belakangnya thayyib juga, yang baik gitu.
ada yang halal, tapi kalau kita makan terlalu banyak misalnya, dia menjadi tambah kurang bagus dan sebagainya. Nggak baik. Contoh, ada salah satu jenis sukro kalau nggak salah. Sukro itu halal betul, tapi ada di belakangnya kita lihat, di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun tidak boleh. Ibu hamil tidak, berarti tidak toyib dia. Itu. Jadi dia tidak toyib pada saat itu. Nah, kita kaum mukmin mestinya begitu, ngecek ada luarsanya lah apa. Ada satu cerita ini. Ini dari seorang pegiat halal. Kalau nggak salah auditor halal MUI. Alhamdulillah, mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi manfaat ya. Nah, ini menguatkan kita supaya taat pada Allah dan Rasulnya, terutama mencari makanan yang halal ya. Rangginang, salah satu makanan dari ketan atau nasi ya kalau nggak salah, yang digoreng. Itu makanan khas Tasikmalaya itu. Apa sih namanya? Umum ada rengginang. Di Jawa Tengah ada juga rengginang, tapi biasanya agak asin-asin gitu kalau di Jawa Barat. Ini cerita tentang rengginang, bukan rangkaian gigi nangkring ya, bukan. Itu bercanda aja. Rangginang ini ada di mana, di Tasikmalaya. Nah, auditor ini diminta untuk membuat melihat apakah pembuatan rangginang ini halal. Nah, berangkatlah dia. Ini cerita dia sendiri. Ya. Kebetulan pernah ada pelatihan MUI tentang halal ya. Nah, berangkat ke mana tadi, ke Tasikmalaya. Sampai di sana pembuatan rengginangnya oke, bagus gitu. Tapi ada satu yang dia belum jelas dari pembuatan rangginang. Apa itu? Rangginang itu benar dikasih garam, kasih bumbu. Ada satu lagi bumbunya yang bikin dia enak. Rangginang Tasik atau Majalengka saya lupa. Apa itu? Yang bikin kayak gurih-gurih gimana gitu. Iya betul, terasi, belacan kalau orang Melayu nyebutnya. Orang Malaysia nyebutnya belacan, kalau orang Indonesia nyebutnya terasi. Jadi rengginang yang enak, gurih dan sebagainya itu ada terasinya. Nah, terasinya gimana? Terasinya ternyata terasi Medan. Apa yang dilakukan auditor itu? Dia berangkat ke Medan. Orang yang di halal MUI ya cerita ini, berusaha menjaga orang-orang yang memakan rengginang itu supaya menjadi makanan yang baik kan. Gimana caranya dia lihat dulu nih halal apa enggak nih. Ternyata ini terasi tradisional di Medan, dan itu terkenal sebagai terasi enak. Terasi Medan ya, Bu. Nah, kemudian auditormu ini mudah-mudahan diberi keberkahan ya kehidupannya dia, karena dia memang ya dengan MUI Majelis Ulama. Sampai ke Medan, dicari tempat sumber terasi itu. Ternyata nggak ada di Medan itu yang buat ini. Wah, bingung deh. Setelah ditanya-tanya, dari mana terasi ini? Ya. Ternyata di seberang ke arah pulau jatuh sebuah daun. Ini pun Allah, dengan takdir Allah, jangan salah. Siapa yang satu daun pun jatuh itu lewat kekuasaan Allah. Jadi miliaran daun setiap hari itu Allah tahu. Ya. Makanya jangan pernah sombong lah. Ya. Lanjut ya, ini ada daun. Alhamdulillah, ingatkan bagi kita. Ternyata ada di pulau terasi itu. Dia berangkat itu pakai speedboat, datang ke pulau itu. Nah, kemudian ternyata di pulau itu banyak anjing. Ngeri dia. Waduh, ini diproduksi di tempat anjing. Nah, terus dibuat
ada para itu kayak balai-balai gitu, tempat dia menjemur terasi. Ternyata terasinya ditaruh di atas itu, terasi. Bawahnya itu banyak anjing berkeliaran, ada juga kotoran-kotoran anjing itu. Tapi dia tidak taruh di bawah, taruh di atas. Nah, pertanyaannya, kenapa terasi itu jadi enak? Oh, ada. Ternyata terasi itu terbuat dari, ini dia sendiri yang ngomong ya, terbuat dari apa saja yang ada di laut. Jadi ada ikan-ikan atau bentuk udang, ada apa aja di situ, termasuk ini dimasukin ke situ. Itu yang bikin gurih. Ya. Dan kita tahu laut itu apa yang di dalamnya halal, boleh. Jadi halal itu, alhamdulillah dia senang juga tuh, karena berarti terasi ini terasi yang halal gitu. Tapi dia udah kurang seneng karena dia ngelihat ada anjing-anjing di bawah. Enggak sih, enggak ada hubungannya sih dengan terasi gitu. Tapi ada kotoran-kotorannya, dia jadi kurang ini. Tapi nggak nyampe ke terasi. Jadi itu satu contoh bagaimana ketaatan itu mestinya diaplikasikan. Ya, iya saya makan makanan halal, itu udah tahu belum tuh gimana ini? Nah, oke, kita sandarkan kepada majelis ulama. Gitu. Makanya logo halal itu kita kenalkan kepada anak. Ya. Ada satu contoh nih kemarin ya, kita mau buat donat kalau nggak salah, istri tuh kemarin juga kita buat donat, enak sampai habis. Donat dari kentang. Ini iklan apa sih? Bukan ya. Nah, donat itu pakai satu merek jamur ataupun cendawan fermentasi ya. Namanya depannya hurufnya F, saya nggak sebut. Titik-titik lah. Nah, saya ragu tuh. Karena huruf F ini fermentasi buat donat, buat kue dan sebagainya. Ini tidak ada logo halalnya. Waduh, jangan nih kalau begini gitu kan. Akhirnya kita mau beri ragu-ragu, langsung kita buka ke Android. Apakah merek F sudah halal? Gitu. Merek F fermentasi ragi buat kue nama F ini sudah halal, gitu kan? F itu bisa macam-macam ya, pokoknya F. Nah, ternyata setelah dicek di Google, sebenarnya dia sudah halal. Halal mana? Halal Eropa. Di Indonesia nggak bisa dipakai itu, tapi dia sudah halal. Gitu. Oh, udah. Berarti oke. Walaupun bukan halal Indonesia, tapi dia ada halal ini yang diakui ya, pasti kerjasama lah sesama lembaga halal sedunia. Nah, jadi itu diaplikasikan seperti itu, taat kepada Allah sekarang itu diaplikasikan dengan kata-kata kayak gitu. Kok kita sampai situ ya? Ya, ya. Nah, wa in tuti'uhu tahtadu. Nah, kembali ke ayat, kalau engkau mentaati dia, pasti engkau diberi petunjuk, siratal mustaqim. Gitu. Termasuk kenyamanan. Jadi tubuh kita, fisik kita, kemudian pikiran kita, hati kita, ya, tiga itu ya, itu jadi nyaman kalau kita taat pada Allah dan Rasul. Potongan ayat selanjutnya, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin, dan tidaklah bagi Rasul kecuali dia hanya penyampai yang nyata. Udah cukup, dia sampaikan saja. Dia penyampai yang nyata. Itu tugas Rasul tuh itu. Tugas orang-orang juga nyampein begitu juga. Kita sama muslim ya, seorang muslim itu dai, menyeru kepada Allah. Jadi sampaikan aja. Masalah nanti kita tidak dianggap dan sebagainya, jangan. Ada kan contohnya Nabi Nuh bertahun-tahun laila wa naharo, siang dan malam dia seru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang datang paling cuma ada berapa riwayat, ada yang bilang 27 orang, ada yang bilang 80 orang. Nah, ini yang ikut fulka itu apa perahu itu cuma nggak ada 100 orang, ratusan tahun ya. Jadi kita sesama muslim, apalagi sama muslim ya, sampaikan aja, nanti biar Allah yang nentuin gitu ya, termasuk ini ya,
sampaikan aja juga di streaming. Nanti Allah nentuin, bukan kita. Kita sebagai apa? Balagul mubin aja, balik ani walau ayah aja. Ya. Pemberi keterangan yang nyata, amanat yang nyata, itu tugasnya Nabi. Jadi kalaupun ente terima nggak terima itu urusan ente. Gitu. Ente mengambil jalan Islam, mengambil jalan non Islam, urusan lain, urusan ente. Ya. Mengambil jalan lurus siratal mustaqim atau mungkin terpengaruh dengan syaitan dan sebagainya, itu urusan ente. Kita yang mendapat keuntungan itu, kita yang mendapat faizin itu, ya. Atau kita mendapat muflihun itu, yang beruntung dan menang. Mudah-mudahan kita ingat kembali bagaimana ada ciri-ciri orang-orang yang manis di bibir aja. Kita jangan sampai ini, bukan jadi kita ikutin, jangan sampai kita berbuat seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.